Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan Juragan Cabai di Temanggung. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Sore itu, awan kelabu menggantung rendah di atas desa Wonosari, sebuah kampung kecil di lereng perbukitan Temanggung. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun cabai yang baru disiram. Hujan rintik-rintik turun, membasahi ladang milik Pak Harjo, seorang petani cabai yang sudah hampir 30 tahun mengolah tanah di sana. Pak Harjo, pria 50 tahun, dengan kulit legam dan badan agak bungkuk, berdiri di tengah ladang cabainya yang luas. Tangannya menggenggam cangkul, namun matanya tak fokus ke tanah. Ia memandangi jejeran tanaman cabai yang daunnya menguning dan banyak yang layu. Satu persatu batangnya mati perlahan, seakan merajuk pada nasib buruk yang tak berkesudahan. Waduh, panen kali ini juga gagal lagi. Gumamnya lirih sambil menghela napas panjang. Di kejauhan, tampak seorang wanita datang membawa payung lusuh. Ia adalah Bumila, istri Pak Harjo. Wajahnya tirus, matanya tajam namun penuh kecemasan. Ia melangkah cepat melewati jalan setapak yang becek. "Mas, pulang dulu yuk. Sudah sore, nanti masuk angin," ajaknya. Pak Harjo hanya diam. Ia masih terpaku menatap ladangnya, seolah berharap cabai-cabai itu bisa tumbuh sehat hanya dengan tatapan penuh harap. Tapi kenyataan tak pernah sebaik mimpi. Selama 3 musim terakhir, hasil panennya terus merosot. Hama menyerang, tanah seperti keras kepala, dan cuaca makin tak menentu. Setelah beberapa saat, Pak Harjo akhirnya menyerah. Ia mengangguk pelan dan berjalan beriringan dengan istrinya. Suasana di rumah mereka pun tak jauh beda dengan ladang, sunyi dan berat. Rumah kayu sederhana itu berdiri di pinggir desa, jauh dari keramaian. Di dalam hanya ada bunyi tik-tik air hujan di atap seng dan sesekali decit tikus dari plafon. "Mas," kata Bumila pelan, sambil menuang teh hangat ke cangkir. "Kita harus cari jalan lain. Kalau terus begini tahun depan kita nggak bisa makan." Pak Harjo menatap istrinya, ada rasa marah dan malu dalam sorot matanya. "Apa kamu pikir aku nggak mikir, Mil? Tiap malam aku nggak bisa tidur mikirin utang pupuk, buruh tani, sama tagihan warung." Bumila terdiam. Ia tahu suaminya sedang tertekan, tapi ia juga tak bisa tinggal diam melihat keadaan mereka yang makin sulit. "Sekarang itu beda, Mas. Lihat, tuh si Yoga. Baru balik dari kota, tapi panen cabainya sudah 2 kali lipat lebih bagus dari kita. Dia pakai pupuk cair modern," katanya. "Tengkulak-tengkulak pun sekarang larinya ke sana semua." Nama Yoga seperti cambuk bagi Pak Harjo. Mas Yoga, pemuda 30-an yang baru kembali dari merantau ke Semarang, membuka lahan cabai di ujung desa. Usahanya cepat sekali berkembang. Ladangnya luas, tanamannya subur, dan pembelinya datang berbondong-bondong. Bahkan kabarnya, beberapa lahan di sekitar mulai dijual ke orang luar karena tergiur keuntungan seperti Yoga. Pak Harjo tak habis pikir. Ia merasa direndahkan, seolah-olah perjuangan bertahun-tahunnya di tanah ini jadi tak berarti. Nama baiknya sebagai Juragan Cabai seperti terhapus begitu saja. "Kita nggak bisa kalah, Mas," kata Bumila. "Kali ini lebih serius. Aku dengar dari Mbok Warti ada cara lain, tapi bukan buat orang penakut." Pak Harjo menoleh, alisnya berkerut. "Apa maksudmu?" Bumila menunduk sebentar, lalu mendekat. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Di desa sebelah, ada seorang dukun tua. Dia bisa bantu. Semacam pesugihan, tapi ya itu, harus ada syaratnya." Pak Harjo langsung berdiri, nadanya tinggi. "Kamu pikir aku setega itu, main pesugihan? Segala." Bumila tetap tenang. "Aku cuma bilang, kalau kita terus begini kita bisa bangkrut. Rumah ini bisa dijual, ladang bisa digadaikan, kita akan kehilangan segalanya. Kamu sendiri yang bilang, kita nggak bisa tidur tenang." Suasana di dalam rumah makin dingin. Angin dari jendela menembus sela-sela kayu, membawa suara rintik hujan yang masih setia turun.
Pak Harjo menatap cangkir tehnya, yang kini sudah dingin. Dalam diamnya, pikirannya berkelana jauh, antara harga diri dan rasa takut kehilangan segalanya. Di luar, malam mulai turun perlahan. Ladang-ladang di desa Wonosari kembali tenggelam dalam gelap. Namun di hati Pak Harjo, benih keputusan sudah mulai tumbuh. Keputusan yang kelak akan menuntunnya ke jalan tanpa kembali. 3 hari telah berlalu sejak percakapan panas antara Pak Harjo dan Bu Mila di rumah kayu mereka. Sejak saat itu, suasana menjadi dingin dan sunyi. Bu Mila tak lagi banyak bicara, dan Pak Harjo lebih sering duduk termenung di beranda, menatap ladangnya yang semakin menyedihkan. Namun, satu hal pasti, benih keputusasaan itu sudah tumbuh, dan kini mulai berakar dalam. Malam itu, langit di atas Temanggung gelap gulita, seperti selimut hitam pekat yang menutupi seluruh desa. Bulan enggan menampakkan diri, dan suara binatang malam terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Angin malam menusuk kulit, dan kabut tipis mulai turun dari perbukitan. Pak Harjo duduk di ruang tengah, hanya ditemani cahaya redup dari lampu minyak. Di depannya, Bu Mila berdiri mematung. Tangannya menggenggam kain selendang. Wajahnya dingin dan serius. "Aku sudah bertanya ke Mbok Warti," katanya perlahan. "Dukunnya ada di desa Pagersari, namanya Mbah Karno. Tapi orang-orang menyebutnya Mbah Karno Ireng." Pak Harjo menelan ludah. Nama itu bukan nama asing. Sudah lama ia mendengar bisik-bisik tentang dukun tua di desa seberang itu. Konon, ia bisa memanggil makhluk dari alam lain, tapi juga dikenal angker dan tak bisa main-main. "Malam Jumat Kliwon, Mas. Malam ini, kalau mau, kita harus ke sana." Sekarang? Tanya Pak Harjo ragu. "Kita belum tahu apa yang harus kita bayar." "Justru itu," potong Bu Mila. "Kalau kita terus menunda, kita akan kehilangan ladang sebelum tahu harganya." Tanpa banyak kata, Pak Harjo bangkit dan mengenakan jaket tebal. Ia tahu keputusan ini tak bisa ditarik kembali. Tapi rasa kalah, iri dan takut hidup miskin mendorongnya melangkah lebih jauh. Perjalanan menuju desa Pagersari tak mudah. Jalan setapak penuh lumpur dan gelap tanpa penerangan. Hanya cahaya senter tua di tangan Pak Harjo yang menuntun mereka. Sepanjang perjalanan, suara aneh kadang terdengar dari semak-semak, gemerisik dedaunan, suara tangisan samar dan langkah kaki seperti mengikuti mereka dari belakang. Tiba di ujung hutan, mereka melihat sebuah gubuk reot berdiri miring, diterangi cahaya lampu minyak dari dalam. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. Di depannya berdiri sosok tua berjubah hitam, tubuhnya kurus dan tinggi, rambutnya panjang dan beruban, matanya tajam seperti menembus malam. "Sudah kutunggu dari tadi," kata lelaki itu tanpa menyambut. Suaranya dalam dan berat, tapi tak menggema. "Kalian suami istri dari Wonosari, ya?" Pak Harjo dan Bu Mila hanya mengangguk. Entah kenapa tubuh mereka terasa lebih dingin di dekat orang itu. "Masuk, jangan banyak tanya," lanjut Mbah Karno. Di dalam gubuk itu bau dupa bercampur kemenyan menyengat hidung. Dinding penuh dengan rajah kuno, tulang binatang tergantung di langit-langit. Dan di tengah ruangan ada lingkaran hitam yang dilukis di lantai tanah. Di dalamnya, berdiri patung kecil hitam legam, berbentuk makhluk menyeramkan. Kepala besar, taring, panjang dan tangan seperti cakar, gendruwo. Mbah Karno menunjuk patung itu. "Makhluk ini bisa memberimu segalanya, panen berlipat, kekayaan, bahkan kejayaan. Tapi bukan tanpa bayaran." Pak Harjo menelan ludah. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. "Apa bayarannya?" tanya Bu Mila. Suaranya tak bergetar sedikit pun. Mbah Karno menatap mereka bergantian. "Tumbal, darah manusia, jiwa yang kuat. Lebih baik, seseorang yang kalian benci, seseorang yang jadi penghalang rezekimu." Sejenak ruangan hening. Suara kayu yang terbakar di sudut ruangan menjadi satu-satunya bunyi. "Mas Yoga," Bu Mila berbisik. Pak Harjo langsung menoleh ke istrinya. "Kamu yakin? Dia sudah ambil semua tengkulak kita."
Dia bikin ladang kita sepi. Apa dia layak terus hidup sementara kita hampir kelaparan? Mbah Karno tersenyum tipis, seolah menikmati percakapan itu. Satu tumbal, satu keberuntungan, katanya pelan. Kalian setuju? Pak Harjo menatap lingkaran hitam itu. Lalu ia menatap wajah istrinya yang tegas dan dingin. Entah kenapa, malam itu ia merasa seperti bukan dirinya. Seolah ada sesuatu yang menuntunnya dari dalam kegelapan. Aku setuju, katanya lirih. Bagus, jawab Mbah Karno. Malam ini siapkan potongan rambut atau pakaian milik korban. Besok malam tumbalnya akan diambil. Pak Harjo dan Bu Mila pulang dengan langkah pelan, menyusuri kembali hutan gelap yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tak ada kata yang keluar dari mulut mereka, tapi di dada masing-masing, rasa, takut dan ambisi bercampur menjadi satu. Mereka tahu malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam saat pintu dunia lain mulai terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, tak ada yang bisa menutupnya kembali. Malam telah berganti. Langit Temanggung kali ini gelap tanpa bintang, dan suasana desa Wonosari terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin yang berembus. Seolah seluruh alam menahan napas, menanti sesuatu yang tak lazim. Di rumah kayu Pak Harjo, jendela-jendela ditutup rapat, lampu dimatikan. Hanya satu cahaya redup dari lilin kecil di dapur yang menyala temaram. Di atas meja makan, tergeletak sebuah kantong kain hitam. Di dalamnya, ada sapu tangan bermotif batik milik Mas Yoga yang berhasil Bu Mila curi diam-diam saat pertemuan warga beberapa hari lalu. Di ujungnya, terikat beberapa helai rambut Mas Yoga yang ia potong saat berjabat tangan dengan pura-pura bersenda gurau. Semua itu sudah cukup untuk mewakili jejak korban yang diminta oleh Mbah Karno. Pak Harjo duduk di sudut ruangan, tangannya gemetar memegangi cangkir teh yang tak disentuh sejak sore. Pikirannya kacau. Di satu sisi ia merasa seperti pengecut yang menjual nuraninya. Tapi di sisi lain, bayangan akan kehilangan ladang dan kehormatan membuat hatinya mengeras. "Mas, waktunya," kata Bu Mila pelan. Tanpa banyak kata, Pak Harjo berdiri. Mereka membawa kantong kain itu lalu keluar diam-diam, menyusuri jalan desa yang gelap. Tak ada suara, tak ada senter. Mereka sudah hafal jalan menuju ujung ladang, tempat di mana tanah bersentuhan langsung dengan hutan yang dipercaya diangker oleh warga. Di sana di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular, mereka menggali lubang kecil. Pak Harjo menaruh kantong itu ke dalam tanah, lalu menaburkan abu dupa dan bunga kembang telon yang diberikan Mbah Karno. "Sekarang, baca mantranya," bisik Bu Mila sambil menyerahkan selembar kertas lusuh. Dengan suara gemetar, Pak Harjo membaca mantra yang ditulis dengan aksara Jawa dan Latin bercampur. Setiap kalimat terasa seperti menembus jiwanya, berat dan menusuk. Di akhir bacaan, ia harus menyebut nama korban dengan lantang. "Yoga Widodo, anak dari Sukarni," teriaknya hening. Udara tiba-tiba menegang, lalu terdengar suara seperti napas berat dari balik pepohonan. Lalu suara ranting patah. Kemudian, keheningan lagi. Pak Harjo dan Bu Mila saling pandang. Mata mereka membelalak. Dari arah hutan muncul sosok tinggi besar, hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara. Tubuhnya seperti manusia raksasa yang seluruh badannya ditutupi bulu lebat. Nafasnya seperti deru angin topan. Gendruwo. Makhluk itu mendekat perlahan, suaranya bergemuruh meski tak berbicara. Dia berhenti di atas tanah tempat kantong kain dikubur. Lalu ia mengangguk dan menghilang begitu saja ke dalam tanah, seolah ditelan bumi. Pak Harjo terjatuh ke belakang, nafasnya sesak. Bu Mila menarik lengannya. "Cepat, sebelum subuh kita harus pulang," serunya. Pagi harinya, desa Wonosari gempar. Warga menemukan tubuh Mas Yoga di ladangnya sendiri. Wajahnya pucat, matanya melotot dan tubuhnya penuh luka seperti dicakar binatang buas. Anehnya, tak ada jejak kaki hewan apapun di sekitar lokasi. Polisi desa datang, tapi tak menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, kasus itu disebut sebagai
serangan hewan liar. Meski tak satu pun warga percaya itu. Pak Harjo pura-pura terkejut saat mendengar kabar itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa takut yang menggerogoti. Malamnya saat ia duduk di beranda, seekor burung hantu bertengger di atas atap dan terus menatap ke arahnya. Tak lama, terdengar suara bisikan pelan dari balik ladang. Belum selesai, Pak Harjo berdiri terguncang. Ia menoleh ke arah suara, tapi tak melihat siapapun. Lalu, sekelebat bayangan hitam melintas di ujung matanya. Ia tahu, malam itu, genderuwo belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu pembayaran berikutnya. Dan Pak Harjo sadar, ia sudah tidak bisa mundur lagi. Ia telah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Sudah 2 minggu berlalu sejak kematian tragis Mas Yoga. Warga desa masih sering memperbincangkannya, meski secara berbisik dan hati-hati. Ada yang bilang itu serangan harimau dari lereng gunung. Ada pula yang percaya itu karma karena Mas Yoga terlalu tamak, tapi tidak ada satu pun yang benar-benar tahu, kecuali Pak Harjo dan Bu Mila. Dan sejak malam tumbal itu, keajaiban mulai terjadi. Tanaman cabai Pak Harjo tumbuh subur melebihi logika. Dalam hitungan hari, daun-daunnya menghijau, sempurna, batangnya tegak kokoh, dan buah-buah cabai merah menyala seolah dicat. Bahkan tanah yang sebelumnya gersang dan berdebu kini terasa lembab dan harum, seolah diberkahi tangan gaib. Tengkulak-tengkulak yang dulu beralih ke ladang Mas Yoga kini kembali satu persatu, menawarkan harga tinggi dan siap memborong seluruh panen. Ini luar biasa, Pak Harjo. Cabai sampeyan kayak hasil budidaya dari dataran tinggi. Padahal ini ladang biasa. Seru salah satu tengkulak dengan mata berbinar. Pak Harjo hanya tersenyum, meski hatinya tak setenang itu. Di balik keberhasilannya, ada suara-suara yang terus berbisik di malam hari. Kadang dari balik dapur, kadang dari bawah rumah, kadang seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Panen datang, darah dibayar. Tapi semua itu ia simpan rapat-rapat. Dia hanya menjawab dengan satu kalimat pada dirinya sendiri. Ini harga dari kemenangan. Di rumah, Bu Mila tampak lebih sibuk dari biasanya. Ia sering tersenyum, bahkan mulai membeli perhiasan emas dari pasar Temanggung. Ia percaya, semua usaha mereka tak sia-sia. Mas, ini rezeki. Lihat, Tuhan tak akan kasih hasil kalau kita tak serius berjuang, ujarnya. Meski diam-diam ia sering terbangun tengah malam, karena mendengar suara pintu terbuka sendiri, atau tangisan anak kecil di belakang rumah. Sementara itu Pak Harjo semakin menikmati perannya sebagai juragan cabai yang baru bangkit. Ia membeli 2 motor baru untuk pekerjanya, mengganti atap rumah dengan genteng baru, bahkan merencanakan pembangunan gudang sendiri. Para tetangga mulai kembali mendekat, memuji dan memintanya jadi panutan petani desa. Namun di balik semua itu, ada yang berubah. Pak Harjo jadi mudah marah. Suaranya kerap meninggi meski untuk hal sepele. Kami juga semakin jarang tidur, matanya memerah dan berair setiap pagi. Yang paling mencolok, ia tak lagi pergi ke masjid seperti dulu. Bahkan suara azan pun sering ia tutup dengan menaikkan volume radio. Mas, kamu kenapa sekarang jadi sering melamun? Kamu nggak bahagia? Tanya Bu Mila suatu malam. Pak Harjo tak menjawab. Ia hanya berdiri di jendela, menatap keluar rumah. Semalam aku lihat bayangan besar di ladang, katanya pelan. Dia hanya berdiri dan tersenyum. Bu Mila menegang. Mungkin cuma bayangan pohon, Mas. Pak Harjo menggeleng. Enggak, itu dia. Genderuwo itu. Aku merasa dia belum puas. Diam. Suara angin malam berdesir pelan membawa aroma dupa dan tanah basah. Lalu dari dapur, terdengar bunyi pecahan piring. Mereka berdua langsung berlari, namun tidak menemukan siapapun di sana. Piring-piring masih utuh, tapi lantainya basah seperti habis dilalui kaki besar berlumpur. Seminggu setelah panen raya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Seorang buruh tani Pak Harjo ditemukan pingsan di ladang. Ia mengaku melihat sosok hitam besar, menatapnya dari semak-semak, dan mendengar suara tertawa berat seperti batu digesek. Anak-anak desa menghindari rumah Pak Harjo.
Bahkan ayam-ayam enggan bertelur jika dibiarkan di sekitar kandang dekat ladang cabai. Suatu malam saat Pak Harjo terlelap karena kelelahan, ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia berdiri di tengah ladang cabai yang terbakar. Bu Mila berlutut di tanah sambil menangis. Di sekeliling mereka terdengar suara jeritan, tawa gila, dan derap langkah kaki besar. Lalu Genderuwo muncul. Wajahnya dekat sekali, matanya merah membara. Ia berbicara langsung ke dalam pikiran Pak Harjo. Kamu sudah menikmati, sekarang saatnya membayar lebih. Pak Harjo terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Ia tak bisa bernapas. Ketika ia menoleh ke arah istrinya, Bu Mila sedang duduk di pojok kamar menatap kosong ke dinding. Wajahnya pucat, matanya seperti tidak mengenal. Mil, kamu kenapa? Bu Mila hanya menjawab dengan satu kalimat pelan. Aku juga mimpi, tapi kali ini aku yang ditawari tumbal. Dan malam itu keduanya tahu permainan belum selesai. Yang mereka sangka selesai dengan satu tumbal, ternyata hanyalah awal dari kutukan panjang. Karena bagi Genderuwo, satu darah bukan akhir, itu hanyalah pembuka dari panen berdarah yang lebih besar. Langit pagi itu mendung pekat. Kabut menggantung rendah di atas ladang, seolah tak ingin pergi. Burung-burung tak terdengar berkicau, dan angin yang biasanya semilir kini mati total. Pak Harjo duduk di beranda rumahnya, memandangi hamparan tanaman, cabai yang seolah semakin merah menyala. Tapi ia tak lagi bangga, ia takut. Teror itu kini bukan sekadar suara atau bayangan. Ia sudah mulai mengambil bentuk nyata. 2 hari sebelumnya, salah satu buruhnya menghilang saat memetik cabai. Namanya Zugeng, masih muda dan baru sebulan bekerja. Pagi hari ia masuk ke ladang, sore hari ia tak pulang. Orang-orang mencarinya, tapi hanya menemukan bekas pijakan di tanah, bercampur dengan jejak kaki besar, dan bau anyir yang menusuk hidung. Warga mulai berbisik-bisik lagi. Beberapa mengatakan ladang Pak Harjo angker. Anak-anak dilarang main ke dekat rumahnya. Bahkan para tengkulak yang sebelumnya berebut membeli cabai darinya kini mulai jaga jarak. Beberapa alasan mereka masuk akal. Harga sedang turun, cuaca tidak menentu. Tapi Pak Harjo tahu, mereka mencium aroma yang tak terlihat, kutukan. Suatu malam, Pak Harjo terbangun karena suara aneh dari luar rumah. Seperti suara cakar menyeret-nyeret tanah. Perlahan ia berdiri, mengambil golok kecil dari samping lemari dan membuka pintu depan. Di halaman tidak ada siapa-siapa, tapi ladangnya yang luas tampak terang diterpa cahaya bulan. Lalu ia melihatnya. Di tengah ladang ada sosok hitam, besar berdiri. Punggungnya membelakangi rumah dan tubuhnya setinggi 2 kali manusia biasa. Genderuwo, desis Pak Harjo. Makhluk itu perlahan menoleh ke arah rumah, dan meski jaraknya jauh, mata merahnya langsung menembus hati Pak Harjo. Suaranya menggema di kepala, berat dan dalam. Panen telah kau nikmati, sekarang kau harus bayar lagi. Apa yang kau mau? Teriak Pak Harjo histeris. Tiba-tiba makhluk itu menghilang. Tapi dari arah kamar, terdengar suara jeritan Bu Mila. Pak Harjo berlari masuk. Ia menemukan istrinya duduk memeluk lutut di pojok kamar, menggigil hebat, bibirnya bergetar. Di sekeliling tubuhnya, dinding kamar penuh dengan bekas cakar panjang, seolah makhluk itu telah masuk dan mengepungnya. Dia bisikkan sesuatu ke aku. Mas, suara Bu Mila bergetar. Dia bilang, sekarang giliran kita. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Pak Harjo. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya ia berjalan di antara ladang cabai yang berubah menjadi ladang tengkorak. Setiap buah cabai meletus dan memuntahkan darah. Suara tawa Genderuwo menggema di langit. Ia melihat wajah Mas Yoga, wajah Sugeng, dan wajah dirinya sendiri. Bu Mila juga tak lebih baik. Ia mulai bicara sendiri, tertawa di tengah malam, dan sering duduk menatap dinding selama berjam-jam. Kadang ia menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Kadang ia menyanyi lagu dolanan anak kecil dengan nada mengerikan. Warga mulai berani berbisik. Bu Mila kesambet, Pak Harjo kena kutukan pesugihan.
Sampai akhirnya malam itu tiba. Malam Jumat Kliwon, tepat 1 bulan sejak tumbalnya Mas Yoga. Hujan turun deras, petir menyambar ladang berkali-kali. Suara guntur mengguncang bumi. Dan dari dalam rumah, Pak Harjo tahu bahwa waktu yang ditentukan telah datang. Ia duduk sendiri di ruang tengah. Bumila mengurung diri di kamar, terkekeh-kekeh tak jelas. Rumah seperti dihimpit udara berat. Lalu, tiba-tiba, semua lampu padam. Tak ada suara. Hanya detak jantung Pak Harjo yang menggema di telinganya. Dari pintu depan terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Perlahan Pak Harjo berjalan membukanya. Di luar berdiri sosok yang tak ia kenali, bukan manusia. Tubuhnya besar, berambut, hitam lebat, wajahnya samar dalam gelap, tapi matanya merah membara seperti api neraka. "Waktumu habis, Harjo," bisiknya dalam suara yang seolah berasal dari dasar bumi. Pak Harjo mundur, terjatuh, ia memohon, "Ambil uangku, ambil ladangku, ambil apa saja, jangan nyawa kami." Gendruwo tersenyum sinis. "Sudah dari awal kutegaskan, yang kutagih adalah jiwamu." Makhluk itu melangkah masuk ke rumah, tanpa suara, tanpa ampun. Dan malam itu, warga mendengar suara petir paling keras sepanjang tahun. Beberapa bahkan mengaku melihat kilatan merah menyambar rumah Pak Harjo. Ketika pagi tiba, rumah itu sudah kosong. Ladangnya hangus sebagian, dan Pak Harjo hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah Bumila, duduk di tengah ruang tamu yang gelap, rambutnya kusut, budenya kosong. Ia hanya berbisik lirih berulang-ulang sambil tertawa pelan. "Panen, panen, panen darah." Dan sejak malam itu, orang-orang mulai menyebut ladang itu sebagai ladang setan. Tak ada yang berani menanaminya, tak ada yang berani mendekat saat malam. Karena mereka tahu pesugihan bukan sekadar perjanjian, tapi pertaruhan nyawa. Dan siapapun yang bermain dengan iblis harus siap saat waktunya ditagih. Sudah sebulan sejak malam mengerikan itu. Rumah Pak Harjo kini sunyi, ditinggalkan waktu dan doa. Cat temboknya mulai mengelupas. Dedaunan kering berserakan di halaman dan ladangnya berubah menjadi hamparan tanaman mati. Cabai menghitam seolah terbakar dari dalam. Tak ada yang berani menyentuh pagar rumah itu. Tak ada yang berani melintas di depannya, apalagi masuk ke dalam. Namun di dalam rumah itu, Bumila masih tinggal sendiri dengan pikirannya yang remuk. Setiap pagi, ia akan keluar rumah dengan wajah polos, mengenakan daster yang sama setiap hari, membawa keranjang kosong, dan berjalan ke ladang yang kini gersang. Ia akan memetik bunga liar atau daun kering, lalu memasukkannya ke dalam keranjang seperti sedang memanen cabai terbaik. Ia berbicara sendiri sepanjang jalan, kadang tertawa, kadang menangis. Kadang ia menyapa pohon atau rumput, memanggilnya dengan nama-nama seperti Mas Yoga atau Sugeng. Warga desa hanya bisa menonton dari kejauhan, tak berani mendekat. Anak-anak dilarang main ke arah rumah itu. Setiap malam Jumat, terdengar suara nyanyian dari rumah tersebut, lagu anak-anak yang dinyanyikan dengan nada sendu dan irama lambat. Ilir-ilir, tandure wusumilir. Kadang diselingi tawa panjang yang mengerikan. Di balik jendela rumah yang gelap, mata Bumila selalu mengawasi. Kepala desa sempat mengutus 2 orang untuk membujuk Bumila pindah dan dirawat ke rumah sakit jiwa di kota. Tapi keduanya kembali pucat pasi, tak sanggup berkata apa-apa. Kata mereka, saat masuk ke dalam rumah, hawa dingin langsung menyergap tubuh seperti ditelan sumur tua. Mereka melihat lukisan wajah Pak Harjo di dinding ruang tengah. Dengan darah mengering menetes dari matanya. Mereka juga mendengar suara seseorang memanggil dari balik kamar. Padahal hanya ada Bumila di rumah itu. Warga pun menyerah. Mereka hanya bisa mendoakan dari jauh, berharap kutukan pesugihan tidak merambat ke keluarga lain. Meski begitu, beberapa orang yang penasaran tetap mencoba mendekati rumah itu malam-malam. Anak muda dari desa sebelah bahkan pernah bertaruh siapa yang paling berani berdiri di pagar rumah Pak Harjo selama 5 menit. Tapi hanya satu yang bertahan, dan sejak malam itu,
Ia tidak pernah berbicara lagi, hanya menatap langit dengan mata kosong. Sementara itu, di dalam pikirannya yang rusak, Bumila hidup dalam dunia sendiri. Ia percaya suaminya masih ada. Ia sering bicara dengan kursi kosong di ruang makan. "Mas, ini aku masakin sambal goreng kesukaanmu." Ia tertawa sendiri, lalu menangis sambil memeluk bantal, memanggil nama Pak Harjo seperti anak kecil kehilangan ayah. Tapi kadang di malam-malam tertentu, ia berubah. Matanya melotot, suaranya berat, dan ia berteriak-teriak seperti kerasukan. "Dia belum puas. Kau pikir cukup dengan Harjo? Mereka akan datang lagi. Kalian semua akan jadi tumbal. Satu per satu." Suatu malam warga melihat cahaya merah dari dalam rumah Pak Harjo. Ada yang bilang itu api neraka. Ada yang yakin Gendruwo datang menagih kembali. Tapi tak ada yang cukup berani memastikan. Keesokan harinya, Bumila keluar rumah dengan wajah penuh arang. Tangannya berdarah karena memeluk ranting berduri, tapi tetap tersenyum manis seolah tak terjadi apa-apa. Lambat laun kisah ini menyebar ke luar desa. Rumah Pak Harjo disebut-sebut sebagai rumah pesugihan juragan cabai. Orang-orang dari kota mulai berdatangan, penasaran. Tapi semua yang datang tak pernah bertahan lama. Entah karena sakit mendadak, mimpi buruk berhari-hari, atau mengalami kecelakaan aneh dalam perjalanan pulang. Warga desa pun sepakat, rumah itu dikutuk. Ladangnya dibiarkan ditelan ilalang. Jalan menuju rumahnya ditutup separuh dengan pagar bambu. Mereka menandainya dengan kain putih dan sesajen, agar tidak ada lagi yang berani bermain-main dengan pesugihan. Namun bisik-bisik tetap terdengar. Bumila belum mati, tapi jiwanya sudah diambil. Ia cuma cangkang. Yang tinggal di tubuhnya sekarang bukan lagi manusia. Dan pada malam-malam tertentu, ketika kabut turun dan angin berhenti berembus, dari rumah itu kadang terdengar suara berat seperti tawa makhluk raksasa. Suara Gendruwo yang tertawa pelan, menunggu tumbal berikutnya. Waktu terus berjalan. 3 tahun sudah berlalu sejak tragedi pesugihan Pak Harjo mengguncang desa Kalisari. Rumah besar di ujung ladang itu kini tinggal kerangka sepi, atapnya sebagian runtuh, jendelanya pecah, dan halaman depannya ditumbuhi semak liar. Tidak ada yang berani mendekat, tidak siang apalagi malam. Tapi mereka semua tahu, Bumila masih ada di sana. Setiap pagi asap tipis masih mengepul dari dapur. Kadang suara ketukan halus terdengar dari dalam, dan kadang di tengah malam, nyanyian lirih mengalun dari balik reruntuhan, masih dengan lagu yang sama, "Ilir-ilir i tandurewus sumilir." Beberapa warga lama telah pindah. Mereka tak tahan dengan hawa dingin yang kerap menyelimuti desa, terutama di sekitar rumah tua itu. Tapi sebagian lainnya memilih bertahan karena mereka tak ingin ladang, dan tanah warisan leluhur ditinggalkan begitu saja. Namun, mereka tidak tahu, kutukan itu belum berakhir. Sore itu, Dina, gadis kelas 3 SMA yang merupakan keponakan dari almarhum Pak Harjo, datang bersama ibunya dari kota. Mereka berencana menjual tanah warisan yang dulu milik Pak Harjo, karena butuh uang untuk biaya kuliah. "Nggak usah lama-lama, nah. Kita lihat saja, lalu langsung urus surat ke balai desa," ujar Ibu Dina, Mbak Sari, adik kandung Pak Harjo. Wajahnya agak tegang. Meski lama tinggal di kota, ia masih ingat cerita kelam yang dulu pernah memecah keluarganya. "Rumahnya masih ada, Bu?" tanya Dina sambil memandangi ladang yang kini seperti hutan kecil. Mbak Sari tak langsung menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. "Mas Harjo orang baik dulu. Sebelum semua berubah, ku yakin dia bukan orang jahat. Tapi entah kenapa sejak dia ketemu dukun itu, semuanya hancur." Sesampainya di rumah tua, keduanya terdiam. Dina memandang rumah itu dengan perasaan aneh, takut, tapi juga tertarik. Ada sesuatu dalam dirinya yang seperti ditarik ke sana. Seolah suara dari dalam rumah memanggil, pelan tapi jelas. Mereka tidak tahu, dari balik jendela yang pecah, Bumila menatap mereka dengan mata kosong. Malam itu, Dina tak bisa tidur. Mereka menginap di rumah kepala dusun yang masih kerabat jauh. Sekitar jam 2 pagi,
Dina terbangun karena suara langkah di luar jendela. Ia bangkit pelan dan menyingkap tirai. Di luar, terlihat bayangan seorang wanita berdiri diam menghadap ke arah rumah. Rambutnya panjang acak-acakan, pakaiannya lusuh seperti karung. Wajahnya tak tampak jelas tapi tubuhnya gemetar. Atau justru tertawa. Dina mundur panik, napasnya sesak. Ia hendak membangunkan ibunya. Tapi saat berbalik, ibunya sudah duduk di tepi ranjang, menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. "Bu," Mbak Sari tidak menjawab. Ia hanya berbisik pelan, suaranya seperti bukan suara manusia. "Kita tidak bisa ambil tanah itu. Sudah ada yang punya." Keesokan paginya, Dina menemukan ibunya masih lemas. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tapi yang lebih mengejutkan, di lengannya ada bekas luka seperti cakar 3 jari. Panjang dan dalam, tapi tidak berdarah. Dina panik, tapi ibunya tak bisa menjelaskan apapun. Mereka tetap nekat ke balai desa. Namun kepala desa dengan tegas menolak pengurusan jual beli tanah milik Pak Harjo. "Maaf, Mbak Sari, tanah itu sudah kami blokir. Bukan karena suratnya bermasalah, tapi karena demi keselamatan semua orang." Mbak Sari membantah. "Itu hak keluarga saya. Tanah itu warisan. Saya butuh untuk biaya sekolah anak saya." Kepala desa menghela napas dalam. "Saya tahu, tapi sudah lebih dari 5 orang yang mencoba mengolah tanah itu. Dan semuanya mengalami hal aneh. Satu jatuh sakit mendadak, satu lagi kehilangan akal. Yang paling parah, seorang petani dari luar desa hilang tanpa jejak di malam hari setelah membakar semak di ladang Harjo." Dina hanya bisa menatap ibunya yang kini terlihat semakin kacau. Ia tak pernah melihat ibunya selemah itu. Malam harinya, mimpi buruk datang menghantam Dina. Ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang yang gelap. Dari tanah, tangan-tangan penuh darah mencuat, meraih kakinya, menariknya perlahan ke dalam lumpur. Lalu muncul sosok tinggi besar, genderuwo itu. Matanya merah menyala, mulutnya menganga lebar. Ia tidak bicara, hanya menunjuk ke arah rumah tua di ujung ladang. Di depan pintunya berdiri Bu Mila. Wajahnya tak seperti manusia, tapi penuh luka dan senyum miring. Dari mulutnya keluar satu kalimat yang menggema di seluruh langit mimpi. "Kalian darah Harjo, kalian bagian dari perjanjian." Dina terbangun sambil menjerit. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat ibunya terbaring di sampingnya. Napasnya berat, wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Tangannya menggenggam kain dengan erat. Di kain itu terjahit nama Harjo. Pagi itu Dina memutuskan pergi ke rumah tua itu sendirian. Ia harus tahu, harus melihat dengan mata kepala sendiri. Saat masuk ke dalam rumah, hawa dingin langsung menyambut. Lantai kayu berderit. Debu tebal menyelimuti perabot yang sudah lama mati. Tapi yang paling mencolok adalah lukisan di ruang tengah. Potret Pak Harjo. Namun kini matanya dicoret dan mulutnya menganga seperti sedang menjerit. Di pojok rumah Bu Mila duduk menatap dinding bergumam sendiri. "Panen, darah belum cukup." Dina mendekat perlahan. Bu Mila menoleh. Matanya kosong. Tapi untuk sesaat kesadarannya kembali. Ia menatap Dina dan berbisik lemah. "Pergilah. Kamu bukan penebus, tapi kamu pewaris. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan jadi tumbal terakhir." Dan seketika itu juga seluruh rumah bergetar. Angin kencang menerpa dari dalam, dan suara tawa genderuwo menggema di seluruh ruangan. Dina lari keluar, napas terengah, tapi ia tahu kutukan itu kini melekat pada darahnya. Sejak saat itu Dina dan ibunya pulang ke kota. Tapi ketenangan tak pernah kembali. Dina mulai sering sakit, ibunya sering berhalusinasi. Dan setiap malam, Jumat mimpi buruk itu kembali. Ladang darah dan tawa genderuwo yang semakin dekat. Karena pesugihan itu tak mengenal waktu. Ia tak peduli siapa yang mulai. Yang penting, darah terus mengalir. Dan bagi genderuwo, selama garis darah Harjo masih hidup, tumbal belum selesai.
Setelah kembali ke kota, hidup Dina tak pernah sama. Ia yang dulunya ceria dan penuh semangat kini berubah menjadi pendiam dan mudah cemas. Kulitnya pucat, matanya sayu, dan setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Mimpi buruk yang sama datang berulang kali. Ladang berdarah, rumah tua, dan sosok genderuwo yang terus menatapnya dari balik kabut. Di satu sisi, Dina berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya trauma, hanya bayangan dari masa lalu yang terlalu gelap untuk dicerna. Tapi setiap kali ia berkaca, ia melihat sesuatu di balik matanya sendiri. Bayangan hitam yang terus membuntuti. Sementara itu, kondisi ibunya, Mbak Sari, makin memburuk. Ia mulai bicara sendiri, melamun berjam-jam, dan terkadang memanggil nama Harjo sambil menangis. Kadang ia berteriak di malam hari, "Jangan ambil anakku, aku sudah menyerahkan semuanya. Jangan ambil anakku." Dina tahu, ia tak bisa lari lagi. Ia harus mencari tahu, memahami apa yang sebenarnya terjadi pada pamannya, Pak Harjo. Dan satu-satunya cara adalah kembali menelusuri jejak leluhurnya. Asal-usul keluarga mereka yang selama ini ditutupi. Dina memulai pencariannya di perpustakaan daerah, membaca arsip-arsip lama tentang sejarah desa Kalisari dan desa-desa di sekitarnya. Di antara lembaran-lembaran kuno, ia menemukan satu nama yang terus berulang. Ki Wongso Mukti, seorang dukun tua yang dipercaya pernah menguasai pesugihan dengan kekuatan gaib tingkat tinggi. Konon, Ki Wongso pernah membuat perjanjian dengan makhluk dari alam lain. Makhluk itu bisa mewujudkan kekayaan besar, asal diberi tumbal darah manusia secara rutin. Tapi tak sembarang orang bisa memanggilnya. Hanya yang memiliki darah keturunan Garang Seta, garis keturunan leluhur yang pernah menjadi pemuja kekuatan hitam. Saat membaca catatan itu, tubuh Dina bergetar. Di pojok lembaran catatan tertera silsilah samar dan nama itu, Harjo bin Sastrowinoto bin Joyoseto, Garang Seta. "Berarti aku juga keturunan Garang Seta," gumamnya lirih. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Kenapa Pak Harjo bisa membuat perjanjian? Kenapa kutukan itu tetap hidup? Dan yang paling mengerikan, kenapa genderuwo terus mengejar Dina? Dina pun memutuskan pergi ke tempat terakhir Ki Wongso Mukti pernah tinggal, dusun terpencil di kaki Gunung Sindoro. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan setapak berliku, angin dingin yang menusuk dan kabut tebal seperti tak mau mengizinkannya masuk. Di sana ia bertemu seorang wanita tua, Mbah Karti, yang masih mengenang masa Ki Wongso. "Kau cucu Garang Seta. Aku bisa mencium baunya," ucap Mbah Karti lirih sambil menyalakan dupa. "Panah, bau darah, kau sedang dikejar, kau sudah diincar sejak lahir." Dina menahan napas. "Lalu, bagaimana cara menghentikannya, Mbah?" Wanita itu menatapnya dengan mata putih keruh. "Tidak ada cara mudah. Kau bisa lari, tapi dia akan mengejarmu. Kau bisa sembunyi, tapi dia akan menunggu. Satu-satunya cara adalah memutus rantai, menyusup ke akar, dan membakar pohonnya." "Apa maksudnya?" Mbah Karti menggambar lingkaran. Di tanah mengelilinginya dengan daun kelor dan serpihan tulang ayam. Di tengah lingkaran, ia meletakkan segenggam tanah dari desa Kalisari, yang Dina bawa dari ladang Pak Harjo. "Kau harus kembali ke tempat asalnya, ke ladang itu, dan memanggil dia bukan untuk minta kaya, tapi untuk menghancurkan ikatan. Tapi ingat, kau harus rela kehilangan." "Kehilangan apa?" "Segalanya." Perjalanan Dina menuju desa Kalisari kembali menjadi ritual sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi keraguan, hanya tekad. Di tangannya ia menggenggam kain kafan kecil berisi serpihan tulang dan rambut Bumila, yang diam-diam ia ambil saat berkunjung ke rumah tua itu sebelumnya. Malam Jumat Legi, Dina berdiri di tengah ladang cabai yang kini berubah menjadi tanah. Hitam berlendir. Ia menggali lubang kecil, menanam kain kafan itu, lalu menyalakan lilin merah dan membaca mantra dari Mbah Karti hening. Tiba-tiba angin berhenti, langit berubah pekat,
dan tanah di bawah kakinya bergetar. Sesuatu bangkit. Dari balik kabut muncul sosok genderuwo, tinggi, hitam, berasap. Tapi kali ini, Dina tidak lari. Ia berdiri diam, di dadanya ia sudah menggoreskan nama Harjo dengan pisau kecil. Darah menetes ke tanah. "Aku pewaris darah Harjo, aku yang kau incar." Genderuwo mendekat, menghirup udara di sekitar Dina seperti mencium aroma mangsa. Tapi tepat saat ia hendak menerkam, Dina melempar cairan air mawar dan minyak tanah ke arah lubang persembahan. Api menyala, tanah meledak, dan suara jeritan menggema seolah ribuan arwah menangis. Dina berteriak sekuat tenaga, "Aku memutus perjanjian ini, keluargaku bebas." Cahaya putih menyambar. Ladang itu terbakar dalam sekejap. Sosok genderuwo melolong keras sebelum menghilang ke dalam tanah yang membelah seperti jurang. Dina pingsan. Ia terbangun esok harinya, tubuhnya tergeletak di tanah tapi langit cerah, udara hangat. Dan ladang itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terasa sunyi tapi damai. Ketika kembali ke rumah, ia mendapati ibunya sudah sadar. Mbak Sari tampak tenang, wajahnya lebih segar. Ia tidak lagi mengigau, tidak ada bekas luka di lengannya. Dan malam itu, Dina tidur tanpa mimpi buruk. Tapi sebelum menutup mata, ia sempat melihat ke cermin. Bayangannya utuh, namun jauh di belakangnya, samar-samar, ada sepasang mata merah yang masih mengawasi. Dina duduk termenung di depan cermin, menatap wajahnya yang masih menyimpan sisa kelelahan dan ketakutan setelah peristiwa malam itu. Ladang cabai di desa Kalisari yang terbakar, sosok genderuwo yang menghilang dalam ledakan api, seolah-olah semua itu sudah menjadi bagian masa lalu. Namun hatinya masih tidak tenang. Ia tahu, tidak ada yang benar-benar berakhir dengan mudah. Malam itu, saat langit mulai gelap dan bintang-bintang mulai berkelap-kelip, Dina merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam kamar. Jendela yang tertutup rapat seolah tidak mampu menahan masuknya angin malam yang menusuk tulang. Di balik bayang-bayang yang terbentuk oleh cahaya bulan, sesuatu bergerak perlahan. Dina merasakan ada yang mengamatinya, tanpa berani menoleh. Tiba-tiba, suara bisikan lirih memenuhi ruangan, mengalun seperti nyanyian tanpa melodi. "Darah Harjo belum cukup, ada yang harus kubayar." Dina berdiri, hatinya berdebar kencang. Ia tahu suara itu bukan dari dunia manusia. Ia tahu kutukan itu belum berakhir. Keesokan harinya, Dina pergi ke makam Pak Harjo di pinggir desa. Ia duduk di dekat nisan yang sudah mulai tergerus waktu, memegang batu nisan dengan kedua tangannya, mencoba merasakan kedamaian yang selama ini diidam-idamkan keluarganya. Namun tiba-tiba, tanah di bawahnya berguncang halus. Dari balik rerumputan muncul sebuah sosok kecil, bayangan gelap yang berkedip di bawah sinar matahari pagi. Sosok itu tampak seperti anak kecil, tapi matanya merah menyala dan penuh amarah. "Aku yang menjadi tumbal, aku yang harus dibayar." Dina menatap sosok itu dengan ngeri sekaligus iba. Ia sadar, bukan hanya keluarganya yang terjebak dalam pesugihan ini, tapi banyak nyawa yang menjadi korban. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Dina dengan suara bergetar. Sosok itu menunduk lalu berkata, "Carilah pusaka lama milik Ki Wongso. Hanya itu yang bisa menenangkan jiwa-jiwa yang terperangkap." Dina memulai pencarian baru. Kali ini tidak hanya untuk keluarganya, tapi untuk semua jiwa yang menjadi tumbal. Ia menelusuri hutan-hutan dan gua-gua tersembunyi di sekitar kaki Gunung Sindoro, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Mbah Karti. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setiap langkah terasa berat, setiap malam dihantui mimpi buruk yang semakin nyata. Namun tekad Dina tidak surut. Akhirnya di sebuah gua terpencil ia menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Di dalamnya tersimpan sebuah kitab kuno dan sebuah keris berukir simbol yang sama dengan yang ia lihat di lukisan Pak Harjo. Kitab itu berisi mantra-mantra dan ritual untuk memutus ikatan pesugihan dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Keris itu diyakini sebagai senjata sakti untuk menaklukkan genderuwo dan makhluk gaib lain yang terlibat.
Pada malam Jumat Kliwon, Dina mempersiapkan ritual terakhir di ladang cabai yang sudah lama terbengkalai. Ia menggoreskan keris ke tanah, membacakan mantra yang ada di kitab dengan suara lantang namun tenang. Ladang itu kembali bergemuruh, api biru menyala di sekelilingnya. Dari kegelapan muncul bayangan genderuwo yang lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia mengaum dengan suara menggema, mengancam dan menuntut tumbal. Dina mengangkat keris tinggi-tinggi, berani menatap langsung ke matanya. Aku menolak warisan ini, aku menolak tumbal dan kutukan ini. Pergilah dan bebaskan kami semua. Sosok genderuwo mengeluarkan raungan terakhir yang menggema ke seluruh ladang, sebelum perlahan-lahan menghilang dalam semburan api yang membakar tanah dan membakar bayangan kelam masa lalu. Setelah itu, Dina merasa beban berat terangkat dari dadanya. Ladang cabai perlahan pulih, tumbuhan mulai tumbuh subur, dan desa kembali cerah seperti dulu. Ibunya, Mbak Sari, yang selama ini tersiksa oleh mimpi buruk dan kesuraman, mulai membaik dan mampu menjalani hidup normal. Namun, dalam hati Dina tetap tersimpan waspada. Ia tahu kutukan seperti ini tak selalu hilang selamanya. Kadang, hanya tertidur menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Namun untuk sekarang, malam itu adalah kemenangan terakhir. Ia telah menebus tumbal terakhir. Dina berdiri di ladang cabai, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit gelap. Hatinya penuh harapan bahwa kini, keluarganya dan desanya dapat hidup tanpa bayang-bayang horor pesugihan yang mengerikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.